What's up guys, kembali sama gue Rasa, selamat datang di video kali ini atau manga time yang ketiga. Di manga time yang ketiga ini gue akan merekomendasi sebuah 3 manga seperti biasa. Biasa gue 3 atau 4 sih sebenarnya. Tapi sebelum gue ngerekomendasi manga apa yang pengen gue review, gue lepas kacamata aja kayaknya ya, karena sinarionya itu kelihatan banget. Gue pengen minta maaf banget karena sekitar 2 minggu atau 3 minggu gue gak upload ya, sorry banget. Karena kalau gue boleh jujur, males. Kedua, gue kehabisan ide. Sebenarnya gue kehabisan ide sama gue pengen banget, sebenarnya gampang sih tinggal bikin video ngerekomendasi manga atau anime. Cuman karena gue lagi jarang nonton anime, sama manga yang gue temuin itu kebanyakan dari light novel yang update-nya berbulan-bulan, malas gue ngerekomendasinya ke lo semua, karena mendingan baca light novel atau nunggu animenya ada gitu kan. Jadi gue nyari-nyari, ternyata gue punya komik yang kebetulan ada 2 komik yang bakal gue rekomendasiin dari yang gue punya, sama satu lagi biasa dari web. Yang pertama ada yang namanya Letter B atau bahasa Jepangnya Tagamibachi. Nah, Letter B ini menceritakan yang dimana basically tokoh utamanya ini menjadi JNE, bukan jadi JNE, maksudnya jadi kurir JNE. Jadi dia ngirim surat. Cuman yang bikin seru dari komik ini adalah yang dimana kayak ceritanya itu ngambil waktu atau latar di saat zaman medieval gitu. Jadi zaman-zaman ya. Dan di sini tuh si pengirim surat ini itu organisasinya bernama Tagamibachi atau Letter B. Yes, sesuai judulnya. Si Tagamibachi ini itu disuruh ngirim surat dari warga dan ngirim ke kota-kota lain, tapi nggak segampang kayak kurir JNE yang di kita, nggak. Jadi dia di sini tuh harus ngelewatin pertama nyari wilayahnya kadang-kadang harus susah dilewatin, ya kan? Sama harus melawan monster yang bernama Gaichu. Nah, Gaichu ini monster ini suka makan hati, tapi bukan hati bentuk fisik, tapi hati emosi orang lah kalau bisa dibilang. Jadi emosi orang ini akan dimakan dan orang itu akan mati. Sebenarnya secara logika kalau cuma emosi doang diambil nggak mati. Cuman karena emosi itu diambil, basically dia cuma jadi kayak makhluk patung biasa gitu doang. Jadi nggak ada manusia yang nggak punya kayak tujuan hidup. Tokoh utama kita di sini bernama Laxing yang ada di sini. Ini Laxing. Laxing ini adalah sebuah bocah yang ditinggalin sama ibunya ya, untuk alasan tertentu ya. Kalau kalian kepo, gue rekomendasi baca aja. Jadi si Laxing ini ditinggalin dan dia ini menjadi paket. Jadi emaknya ini kayak nulis alamat untuk ke kota yang selanjutnya, kota sebelah, untuk nitip si anak ini Laxing ke bibinya. Dan yang nganter itu adalah seorang Tagamibachi. Seorang yang Tagamibachi itu bernama Gose. Gue susah nyebutnya. Goce sih namanya, cuman gue di anime ngomong Gose. Si Gose ini dia itu pokoknya cuma satu purpose. Gue harus ngirim paket. Itu doang, nggak ada ngelindungin, nggak ada ini. Cuman karena entah kenapa si Gose ini kayak ngeliat Laxing, gue harus melindungi, gue harus ini. Akhirnya dia ngelindungin si Laxing dari apa-apa. Walaupun kalau bisa dibilang di saat perjalanannya itu Laxing bangor, batu gitu kan. Tapi Gose bersih sabar dan akhirnya Laxing pun akhirnya berubah karena lihat sikap si Gose yang nyadar kalau misalnya dia batu tapi dia tidak melindungin. Akhirnya dia itu pengen jadi Tagamibachi seperti Gose. Akhirnya si Laxing berjanji untuk menjadi Tagamibachi untuk ngikutin jalannya si Gose dan mencari Gose nanti yang di masa yang akan datang pokoknya. Sebenarnya kayaknya gue tadi ngomong sinopsis agak-agak hancur karena sekarang jam 12 malam, jadi gue agak-agak ngantuk. Bodoh amat, tapi semoga sih paham ya. Sebenarnya basically sinopsis paling gampang itu di pertama-tama. Ini basically anime kurir JNE. Nah, Tagamibachi sendiri ini kenapa gue rekomendasi? Karena yang pertama story-nya benar-benar bagus banget. Ini ada animenya. Anime itu keluar pada tahun 2009 fall. Di saat-saat pokoknya anime-anime Golden Age ya. Itu tuh bagus. Animenya bagus, komiknya bagus. Dan kalau kalian pengen nonton anime aja sebenarnya bisa, karena dia beda sama komiknya ceritanya. Bener-bener beda, nggak ada yang sama. Bener-bener jadi kalau kalian baca manganya itu beda sendiri ceritanya, walaupun emang konsep masih sama dari yang ini juga, cuman ya ada perubahan lah. Perubahannya tuh gede banget soalnya kalau di manga sama animenya. Tapi kalau kalian pengen baca manga juga bisa. Kalau kalian baca manganya jadi banyak banget yang plot hole diisi ya, karena terjawabnya di sini. Yang kedua itu adalah plot hole sama plot twist itu bener-bener wow banget gitu, gue gak nyangka. Yang ketiga itu karakter development-nya bener-bener bagus. Gue gak bohong, di sini bagus banget karakter development-nya. Tapi basically si karakter utama ini cengeng dia pokoknya. Dan ini cengeng, dan di komiknya itu dia karakter development-nya bener-bener bagus banget, dan ya pokoknya bikin shock lah. Pokoknya lo harus baca aja pokoknya basically gitu. Untuk kayak gambarnya atau ilustrasinya atau apa ya, gampang disebutnya ya, animasinya untuk maksudnya untuk gambarnya di sini gue suka banget, karena di sini kayak nunjukin ciri khas
komik-komik zaman tahun 2010 ke bawah ya. Soalnya kalau nggak salah manga ini keluar pada tahun 2007 di sini dibilangnya ya. Di sini tahun 2006 ya. Ya, first published 2006. Ini bener-bener komik dulu banget ya basically ya. Tapi gue suka gitu, gambar itu enak untuk dilihat gitu, nggak, gambar ini tuh bener-bener ilustrasinya tuh bener-bener kayak nunjukin kalau latarnya itu ada di pada tahun kayak medieval gitu, bener-bener bagus banget. Yang kedua ada yang namanya Mushi Bugyo. Nah, Mushi Bugyo ini pasti kalian pada tahu. Menurut gue nggak sih kayaknya, soalnya menurut gue anime ini underrated ya, karena nggak banyak yang tahu, apalagi ibu zaman sekarang kan. Mushi Bugyo ini ngeceritanya di mana pada zaman Edo ya, pada zaman pokoknya Jepang dulu lah, pokoknya masa-masa Edo lah pokoknya yang itu ada sebuah organisasi yang bernama Mushi Bugyo. Ya, sama kayak Letter B. Jadi dia nama organisasi itu nama judulnya. Mushi Bugyo ini ngeceritanya yang di mana organisasi ini harus melindungi orang-orang yang kayak warga-warga dari sebuah monster yang monster serangga yang bernama Mushi. Jadi monster serangga ini suka ngincer manusia, makan. Ya basically gitulah monsternya gimana sih. Ada tokoh utama kita yaitu bernama Jinbe. Jinbe ini adalah kayak pendekar pedang. Si atasan Mushi Bugyo ini datang ke kotanya Jinbe atau desanya Jinbe itu untuk merekrut bapaknya untuk ikut organisasi ini, Mushi Bugyo. Cuman karena bapaknya ada kecelakaan dan dia tidak bisa ikut, akhirnya si Jinbe ngajuin diri lah, gua aja yang jadi pengganti bapak gua gitu kan. Akhirnya bapaknya setuju, Jinbe juga seneng, akhirnya udah ikut. Disitulah petualangan Jinbe mulai ya kan, bersama organisasi Mushi Bugyo. Nah, kenapa gue rekomendasi komik ini? Karena yang pertama underrated, padahal story-nya bagus. Yang kedua, gue suka banget sama gambarnya, walaupun emang ada beberapa ilustrasinya yang agak pusing gue ngeliatnya. Ya mungkin hanya gue aja kali ya. Dan untuk plot hole di komik ini kayaknya nggak terlalu banyak, untuk plot twistnya nggak terlalu banyak. Tapi ya lumayan sih plot hole-nya ya. Sama kalau untuk karakter development menurut gue nggak ada, cuman nggak nggak se-shock Tegami Bachi. Ini lebih kayak kita bisa nebak lah, expect kayak gitu kan. Oh pasti ini karakter jadi kayak gini. Ini masih bisa gue tebak ini yang ini. Dan untuk pembawaan cerita, gue lupa untuk pembawaan ceritanya. Pembawaan ceritanya untuk Letter B sebenarnya untuk pembawaan ceritanya untuk Mushi Bugyo ini menurut gue agak terlalu nggak cepet banget, nggak cepet nggak lambat, jadi normal. Letter B juga sama. Dan kalau kalian baca manganya itu udah tamat, cuman karena belum ditranslate, seingat gue chapter terakhirnya 361. Gue harus nyari raw karena nggak ada ya yang ditranslate, jadi ya agak susah nyarinya untuk yang chapter terakhir. Dan ending dari manga ini bener-bener bagus banget, gue seneng. Walaupun gue orang ini nggak suka anime yang zaman dulu banget, kecuali Dororo bagus banget itu. Gue tuh nggak suka sama anime yang bertema agak terlalu dulu banget. Kalau kayak Kotetsu no Kabaneri itu gue masih suka, cuman kalau yang kayak gini gue sebenarnya nggak terlalu suka banget, jadi terlalu zaman Edo. Cuman karena seru ceritanya dan sebenarnya gue nggak bosen gitu ngeliatnya, makanya ini gue rekomendasi. Nah, yang terakhir ini sama pembuatnya sama kayak Mushi Bugyo, yaitu Hiroshi Fukuda Sensei, yaitu yang bernama Gofun Gono Sekai. Nah, Gofun Gono Sekai ini kayaknya baru ya komiknya, dan ini bagus banget ceritanya, unik. Di sini tuh basically ada seorang bocah SMA, dia itu ketemu kayak dukun di tengah jalan atau di pinggir jalan, gue lupa dari itu. Jadi tuh si dukun itu nawarin, gue punya jam nih untuk pergi ke masa depan. Dia sih percaya, ya udahlah gue beli gitu, dibeli kan sama dia kan. Akhirnya dia paling bercanda gitu kan, dicoba dan dia bener-bener ke masa depan. Tapi cuma 5 menit doang. Jadi tuh sesuai judulnya Gofun Gono Sekai. Jadi Gofun itu kalau nggak salah 5 basically ya 5 menit lah pokoknya. Cuman gue nggak tahu sekai-sekainya itu tambahnya apaan. Pokoknya tahu gue sekai dunia. Akhirnya dia ke masa depan, tapi dia di 5 menit masa depan itu ngelihat bahwa dunia hancur sama sebuah makhluk yang benar-benar nggak nyangka banget sih gue. Dan kenapa gue ngerekomendasi komik ini benar-benar lebih bagus daripada Mushi Bugyo. Gue benar-benar lebih baik gue ngomong bener lebih baik gue langsung terang-terangan komik Gofun Gono Sekai lebih bagus daripada Mushi Bugyo ya. Entah kenapa lebih bagus loh. Gue baca Gofun Gono Sekai itu kayaknya nggak pernah bosen gitu. Sedangkan kalau Mushi Bugyo kadang-kadang gue skip. Ya begitu gue orangnya. Gue kadang-kadang kalau misalnya bosen, kalau misalnya nggak terlalu penting banget gue skip. Jadi Gofun Gono Sekai ini yang pertama itu story-nya benar-benar bagus, konsepnya juga unik. Bener-bener gak nyangka. Dan untuk plot twistnya sama plot hole itu juga banyak, tapi nanti diisi. Itu gue suka ya, pasti bakal diisi. Tapi cuma ada beberapa anime yang pasti plot hole-nya bakal ada terus kan. Tapi di sini nggak. Di sini di manga ini diisi terus. Dan itu gue suka. Dan untuk karakter development-nya juga wah gila, mantep. Apalagi contoh si bocah yang beli jam itu juga karakter development-nya gila banget, itu bagus itu. Dan untuk art style-nya
gue nggak nyangka kalau ini yang sama pembuatnya, soalnya agak beda art stylenya yang ini. Mungkin karena ini art stylenya lebih ke masa-masa Edo ya, jadi dia bikin Fukuda Sensei ini kayak bikinnya tuh lebih ke zaman-zaman dulu, jadi nggak terlalu kelihatan mirip. Kagetnya tuh pas gue baca tentang wikinya itu, ternyata dia sama kayak pembuat Mushibugyo. Gue kaget gitu, soalnya asalnya nggak terlalu mirip ini. Ada ciri khasnya lah, gue suka ini juga ya. Mushibugyo ada ciri khasnya, gue Fukuda juga ada ciri khasnya. Ya mungkin itu saja untuk 3 manga yang gue rekomendasi di Manga Time yang ketiga ini. Dan sorry banget jika gue jarang upload karena gue bingung, dan karena stok figur gue atau figur yang gue punya ini udah tinggal 1 doang yang belum gue review, dan mungkin akan gue review di 2-3 minggu lagi karena ya gue pengen coba yang lain gitu kan. Dan gue juga nanti di masa yang akan datang gue akan lebih banyak konten yang dimana gue akan rekomendasi anime, akan ngebahas tentang anime, dan gue sebenarnya ada ide nih. Gue pengen sebenarnya tuh tujuan gue bikin YouTube ini itu gue pengen kayak ada anime man Joey. Dia itu adalah main inspiration gue juga. Kalau untuk nge-review figur itu beda. Tapi kalau untuk main inspiration gue buat kayak rekomendasi komik sama ini, gue dari The Anime Man. Jadi gue pengen banget bikin konten yang agak mirip kayak dia, nggak terlalu mirip banget biar gue nggak nge-steal ide dia. Jadi itu saja di video gue. Dan nantikan konten di masa akan datang gue. Semoga kalian pada suka. Kalau misalnya ada opini kalian nih tentang video yang gue buat kali ini, kalian bisa komen di bawah biar gue bisa bikin lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Jadi itu saja dari gue. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang para share ke teman-teman kalian yang whips, dan jangan lupa untuk komen di bawah tentang video yang gue buat kali ini. Kalau kalian ada komik yang menurut kalian wajib gue baca dan gue tertarik, nanti gue akan masukin ke rekomendasi gue atau ke Manga Time yang selanjutnya. Itu saja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.